Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sonia Herniasa, NPM 2008269. Saya akan membahas tentang leptospirosis dengan blok hematologi dan imunologi. Yang pertama, definisi. Definisi dari leptospirosis itu sendiri adalah penyakit genesis yang disebabkan oleh infeksi dari Specalosporidia famili Leprospiraceae ordo Spirocatalis yang patogen yang bermanifestasi sebagai demam akut. Untuk etiologi dan faktor risikonya, yang pertama adalah kontak dengan hewan ternak atau hewan liar. Orang yang bekerja dengan hewan seperti petani, peternak, atau penjaga kebun lingkungan itu akan memiliki risiko lebih tinggi terpapar leptospirosis, terutama jika hewan tersebut infeksi. Kemudian ada pekerja yang berisiko, pekerja yang melibatkan kontak dengan air atau lingkungan yang terkontaminasi, seperti pekerja saluran pembuangan, pengelola limbah, atau pekerja konstruksi yang bekerja di daerah rawan banjir yang beresiko tinggi yang juga terkena leptospirosis. Kemudian paparan lingkungan tercemar, seperti banjir adalah faktor risiko utama, karena air banjir itu dapat membawa urin hewan yang terinfeksi. Orang yang akan tinggal atau beraktivitas di daerah yang sering dilanda banjir atau genangan air itu akan berisiko tinggi. Kemudian ada luka akan itu ada kemudian tempat tas yang terbuka akan mendukung keberadaan tikus, salah satu hewannya itu adalah tikus. Kemudian ada gejala. Gejala leptospirosis itu akan bervariasi dan seringkali muncul setelah melewati, masa inkubasi sekitar 2 sampai 30 hari. Rata-rata itu sekitar 5 sampai 14 hari. Tidak semua orang yang kontroversi menunjukkan gejala. Gejala awalnya yang paling sering itu disalahkan sebagai penyakit lain seperti flu atau demam berdarah. Gejala awal itu yang paling umum adalah demam tinggi hingga menggigil, sakit kepala, nyeri otot, terutama daerah betis, kemudian mual muntah dan kadang biasa disertai diare, kemudian mata merah. Yang biasa juga muncul itu adalah sakit tenggorokan, batuk kering, bercak kemerahan di kulit dan sakit paru dan, bisa juga kalau berat bisa sampai ke mata kuning. Kemudian, yang ditemukan pada pemeriksaan penunjang atau lab finding itu, bisa bervariasi tergantung pada jenis yang akan dilakukan. Kemudian yang pertama ada PCR atau polymerase chain reaction, itu akan hasil positif yang mengkonfirmasi adanya DNA bakteri Listeria terutama pada, fase awal penyakit. Kemudian ada paksa serologis ELISA atau rapid test akan juga, positif akan mendeteksi antibodi IgM Listeria. Ini meningkatkan titel serum hingga 4 kali lipat dan kuantitas titer lebih dari 1:200 antara minggu pertama dan keempat akan menunjukkan hasil positif. Kemudian kultur darah, urin, dan cairan, cerebrospinal itu juga akan menunjukkan hasil positif, keberadaan bakteri Listeria. Namun sensitivitinya sangat rendah dan memerlukan waktu sangat lama. Kemudian, tes darah lengkap itu bisa menunjukkan, trombositopenia, leukositis, dan anemia. Bisa juga peningkatan enzim hati dapat mengindikasikan komplikasi pada hati, sementara peningkatan kreatin serum dapat mengindikasikan gagal ginjal akut. Kemudian, tata laksana kalau kita, itu meliputi, eliminasi pada bakteri Listeria dengan antibiotik dan pemberian terapi suportif. Kalau tidak pada kasus ringan, penyakit ini bisa sembuh dengan sendirinya atau self-limiting, dan mungkin tidak memerlukan antibiotik. Namun beberapa ahli menyarankan pemberian antibiotik pada kasus ringan sebagai tingkat pencegahan. Kasus yang berat itu akan memerlukan antibiotik dan perawatan di rumah sakit dengan fasilitas, ICU yang memadai. Yang pertama, kalau untuk ringan, untuk medikamentosanya, kita akan memberikan dosis oral, untuk dewasa 100 miligram tiap 12 jam selama 7 hari. Kalau untuk anak 2 miligram per kilogram per hari yang terbagi dalam 2 dosis. Kemudian obat yang lain ada amoxicillin, itu dewasanya 3 kali 500 miligram, kalau anak 10 sampai 20 miligram per kilogram berat badan. Kemudian untuk beratnya, kasus beratnya itu harus diperlukan rawat inap, itu penisilin, intravena, dosis dewasanya 1,5 juta unit, tiap 6 jam selama 7 hari. Kalau kemudian bisa juga, dengan penisilin. Untuk cara pencegahannya
Yang pertama, kita akan berperilaku hidup bersih dengan sehat dan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kemudian kita akan siapkan makanan dan minuman dengan baik agar terhindar dari tikus atau ditaruh di pot box. Kemudian yang ketiga, bisa cuci tangan dan kaki dengan sabun setelah beraktivitas. Kemudian memakai sarung sepatu dan sarung tangan karet kalau bisa membersihkan lingkungan terutama ketika banjir. Bisa membersihkan dengan, infeksi lokasi yang dicurangi bekas kencing tikus. Yang terakhir basmi tikus di lingkungan sekitar. Ini referensi yang saya pakai, mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.